Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini saya ingin sekali membahas laga semifinal Piala AFF U23 2025 antara Indonesia versus Thailand. Dan sudah ada dua topik penting yang ingin saya bahas. Yang pertama tentunya tentang prediksi laga Indonesia versus Thailand, baik dari segi taktik maupun dari segi kondisi tim. Lalu juga prediksi starting line up. Karena jujur saja saat ini Timnas Indonesia U23 itu sedang dalam keadaan yang tidak full tim karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Sayang sekali ya, karena kita akan menghadapi laga penting, justru kita kehilangan pemain-pemain inti kita seperti Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Arkan Fikri sudah dikonfirmasi oleh dokter tim tidak bisa ikut di laga melawan Thailand di semifinal di hari Jumat nanti. Dan sedangkan untuk Tony Firmansyah kita masih menunggu ya keterangan dari dokter tim Timnas Indonesia U23. Nah, langsung saja yang pertama itu tentang prediksi Indonesia versus Thailand. Nah, kita lihat dulu ya dari performa kedua tim di fase grup. Nah, Indonesia itu tergabung di grup A ya bersama Brunei, lalu juga Filipina dan Malaysia. Dan Indonesia itu tampil di fase grup dengan sangat begitu luar biasa. Ya, kita mampu menang telak ya melawan Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Lalu juga kita bisa menang tipis melawan Filipina dengan skor 1-0, tetapi kita gagal menang melawan Malaysia dan ditahan imbang dengan skor 0-0. Nah, artinya dari 3 pertandingan yang telah dilewati oleh Timnas Indonesia U23 di babak fase grup, Timnas kita sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan 1 gol pun, alias clean sheet. Ini adalah poin penting karena Thailand ya itu sendiri merupakan tim yang memang sangat dominan di Piala AFF U23 ini. Mereka sudah paling banyak juaranya gitu ya. Sedangkan mereka juga itu punya pemain-pemain yang sangat penting. Dan di 2 pertandingan di babak fase grup mereka menang 1 kali dan 1 kali seri dengan jumlah gol yaitu 4 gol. Dan dari segi head to head ya ternyata kita itu lebih unggul dari Thailand. Tetapi kita jangan berfokus ke sana karena biasanya ketika bertemu dengan Indonesia, semua negara baik Thailand, Malaysia ataupun Vietnam dan lain sebagainya itu selalu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ya karena tahu sendiri ya, mengalahkan Indonesia itu mereka itu akan sangat populer gitu. Nah, kita pun itu jangan tidak punya motivasi untuk mengalahkan mereka. Bahkan kan sepak bola kita kan harus lebih baik daripada mereka. Target kita itu sebenarnya mengarah ke sana. Dan timnas ini sebenarnya adalah tim yang sangat baik. Meskipun ya dibangunnya 2 minggu, 3 minggu sebelum kompetisi dimulai. Tapi pelatih Johan Penenberg ini merupakan pelatih yang sangat begitu berpengalaman dalam mengolah kemampuan pemain-pemain muda. Nah, sedangkan untuk kondisi tim, saat ini timnas Indonesia yang saya katakan di awal tadi sedang dalam keadaan yang tidak begitu full tim, tidak perform lah intinya seperti itu. Kita berkaca di pertandingan terakhir melawan Malaysia. Kita sangat kesulitan meskipun dominasi atau position ball kita itu sangat tinggi sekali, tetapi sulit sekali untuk menembus lini pertahanan dari Malaysia karena lini tengah kita itu dikunci gitu ya, kalah bersaing. Ya, tentunya alasannya karena kita kehilangan Arkan Fikri. Sayang sekali, padahal Arkan Fikri di Timnas Indonesia U23 ini merupakan ruh ketika kita menyerang, ruh ketika sedang transisi ya. Bahkan Arkan Fikri pun punya kemampuan untuk menahan bola lebih baik dan punya kemampuan untuk mendistribusikan bola lebih akurat dan lebih baik. Justru kita kehilangan dia. Nah, sayang sekali dan kelihatannya cederanya sangat serius gitu. Bahkan itu harus melakukan MRI. Ya, tim dokter harus melakukan MRI untuk melihat seberapa parah kondisi cedera dari Arkan Fikri. Nah, sedangkan Thailand ini justru sebaliknya. Mereka ini sangat full tim karena mereka di fase grup itu hanya memainkan 2 pertandingan. Karena di grup Thailand atau di grup C itu hanya berisi 3 tim. Thailand, Timor Leste, dan Myanmar gitu ya. Jadi secara keadaan mereka itu lebih baik daripada kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang menarik nih. Dari segi taktik menurut saya pelatih Johan Penenberg ini ketika nanti berhadapan dengan Thailand nggak usah lah ya bermain position ball kalau menurut saya gitu. Karena alasannya gini. Ketika kita bermain position ball ya melawan Thailand
ya dengan kemampuannya itu levelnya di atas Malaysia, di atas Filipina, apalagi di atas Brunei Darussalam gitu ya. Dan plusnya mereka juga punya kecepatan ya, distribusi bola mereka itu sangat bagus meskipun melawan Myanmar mereka tidak mampu menang. Tetapi secara overall gitu ya, dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, itu Thailand jelas di atas mereka dan dengan kita itu bisa dikatakan sebanding sebenarnya gitu. Nah, tapi minusnya kita itu kehilangan pemain-pemain penting. Apalagi kalau Tony Firmansyah itu tidak bisa bermain di laga melawan Thailand di babak semifinal nanti. Nah, itu akan menjadi sebuah persoalan yang lebih serius lagi. Nah, jadi bermain position ball dalam keadaan kondisi tim kita sedang tidak full tim, ya pemain pentingnya sedang absen, dan lawan kita adalah Thailand, justru itu akan sangat membuat mereka lebih enak, gitu ya. Karena mereka akan menguasai pertandingan, ya kan? Kalau kita memakai atau bermain seperti halnya melawan Malaysia, melawan Filipina, melawan Brunei Darussalam. Nah, lalu menurut saya, ini menurut analisa saya, kita itu akan lebih efektif jika bermain defense counter. Biarkan aja pemain Thailand menguasai bola, tetapi ketika kita mempunyai kesempatan untuk menyerang, maka transisi cepat itu akan sangat penting sekali untuk menentukan siapa pemenang di laga semifinal ini. Dan yang paling penting adalah finishing kita itu harus akurat. Ya, jangan seperti di laga melawan Malaysia kemarin kan, bukan berarti kita gak punya peluang sebenarnya. Banyak sih enggak juga gitu ya, karena kita terisolir di lini tengah. Ada, cuma ya, ketika mendapatkan peluang itu gagal dimaksimalkan. Nah, ini pun sempat dikritik sebenarnya oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, yang memang ia menyatakan bahwa problem dari timnas U23 saat ini yaitu finishing, ya kan. Nah, kalau misalnya kita bermain defense counter ya, dan saya harapkan ada umpan direct ke depan yang langsung ke Jan Schreven misalnya, dan saya harapkan juga gitu ya Jan Schreven di laga nanti itu bisa betul-betul memaksimalkan, asalkan distribusi bolanya tepat ada gitu ke Jan Schreven. Jangan seperti laga kemarin dia betul-betul terisolir, bahkan komentator bola menyebut namanya juga, itu kan jarang sekali gitu. Itu saking tidak dapat bolanya. Nah, di laga melawan Thailand, satu peluang sekecil apapun peluang itu kalau dimaksimalkan akan berdampak sangat serius dan akan berdampak positif ya bagi hasil akhir nanti gitu. Dan tentunya kita harapkan timnas ini juara karena timnas ini bagus sebenarnya gitu. Hanya saja ya persiapannya kurang lama gitu. Nah, lalu untuk prediksi starting line up ya, ini yang paling penting. Di posisi penjaga gawang menurut saya Muhammad Ardiansyah ini harus diturunkan lagi. Kenapa? Ya, saya memilih Muhammad Ardiansyah karena pemain ini punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh Cahya, ya kan? Penjaga gawang yang kemarin diturunkan di laga melawan Malaysia. Nah, keunggulan Muhammad Ardiansyah itu dalam hal build up serangan. Ya bagus sekali gitu. Bahkan passing-passing ke depan gitu ya, ke pemain tengah ataupun pemain depan itu rata-rata akurat gitu. Nah, jadi penting sekali untuk memainkan pemain seperti ini karena akan terlibat dalam proses serangan gitu ya. Dan untuk posisi center back itu Kakang Rudianto menurut saya menjadi pilihan yang paling realistis lah untuk dipilih bersama Kadek Arel. Nah, di laga melawan Malaysia pun kedua pemain ini itu mampu tampil dengan chemistry yang baik gitu ya. Bahkan sulit ditembus sekali oleh pemain-pemain dari Malaysia. Nah, sedangkan di posisi back sebelah kanan menurut saya Ahmad Maulana wajib disimpan di sana gitu. Ya, dibandingkan Buffon gitu ya. Buffon itu terkadang gerasak gerusuk ya dan kurang tepat mengambil keputusan. Dan Ahmad Maulana ini lebih dewasa, lebih matang permainannya. Nah, di posisi back kiri ini Doni Pamungkas ini wajib diturunkan lagi gitu ya karena ia merupakan back atau back sayap yang memang sering maju ke depan dan dia pun punya tendangan yang baik, umpan yang baik dan punya kecepatan yang baik juga. Lalu di posisi pemain bertahan atau DMF itu Robby Darwish menurut saya ini harus disimpan di sana gitu ya. Karena beberapa kali khususnya di laga melawan Malaysia melawan Filipina ia mampu memutus serangan lawan. Nah, dengan kemampuan itu akan sangat akan sangat penting sekali untuk pemain gelandang bertahan. Nah, sedangkan di posisi gelandang serang ya, ini Tony Firmansyah ini mudah-mudahan sih fit gitu ya kondisinya gitu karena peran dia ini sangat dibutuhkan gitu. Ya, tetapi kalau misal tidak ada Tony Firmansyah pun Dominikus Dion itu
sangat menjadi pilihan yang realistis lah untuk menggantikan posisi dari Tony Firmansyah. Tapi minusnya kita itu gak ada pemain yang akan menjadi pengganti yang seimbang gitu ya. Jika Dominikus Dion atau Tony Firmansyah misalnya cedera atau kena kartu dan sebagainya, maka penggantinya ini akan sangat sulit gitu. Nah, lalu di posisi gelandang serang yang memang di depan gitu ya, di belakang striker, menurut saya yang kita lihat ya di 2 pertandingan terakhir atau 3 pertandingan terakhir, Ryan Hanan itu lebih oke lah gitu ya untuk diturunkan. Untuk pemain sayap kanan, Victor Detan menurut saya menjadi pemain yang harus diturunkan terlebih dahulu. Karena di laga melawan Malaysia kemarin pun Victor Detan beberapa kali mengancam ya dengan olah bola, dan yang paling penting pemain ini punya skill. Untuk sayap kiri, Rahmat Arjuna lebih cocok untuk diturunkan lebih dulu gitu ya, karena di laga melawan Brunei juga Rahmat Arjuna menjadi pemain yang sering menonjol ya, meskipun tidak mencetak gol gitu ya kalau nggak salah. Tetapi yang paling penting adalah pemain ini paham ya apa yang diinginkan oleh striker utama, yaitu Jens Reven. Dan itu teman-teman, silahkan tuliskan juga pendapat kalian dan prediksi kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.